Jadi tadi kenali yang menciptakanmu, turun lebih ke bawah. Kenali yang menjadikanmu, kenali yang melahirkanmu, kenali yang menyatakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam channel Filsafat Alam yang ditulis oleh saudara kita dari tanah Sriwijaya, Mas Alan Ruslan. Kemarin dalam audio 1, 2, 3 kita sudah bicarakan tentang bahwa Allah ingin dikenal, kemudian Allah mencipta, ibarat lukisan itu adalah ciptaan Allah. Nah, melalui lukisan itu kita diminta untuk mengenali tanda-tanda yang ada dalam lukisan itu sehingga kita sampai kepada mengenal sang pelukis itu. Artinya melalui kenal tanda kita kenal pelukis itu. Dari situ akhirnya timbul kekaguman kita, timbul pujian kita, timbul penyembahan serta harapan dan sebagainya. Jadi artinya semua ajaran yang dibawa para rasul, para nabi itu sebetulnya satu, kenali sang pencipta. Tapi Allah mencipta alam dan nanti yang menjadikan penghuninya adalah alam. Karena itu kenali juga yang menjadikanmu. Jadi tadi kenali yang menciptakanmu, turun lebih ke bawah. Kenali yang menjadikanmu, kenali yang melahirkanmu, kenali yang menyatakanmu. Jadi akhirnya nanti kita akan mengakui bahwa yang namanya manusia hidup itu tidak independen, tidak bisa sendiri. Manusia itu hidup di tengah alam yang membantunya, baik alam natural maupun alam manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang mengatakan kita harus mengenal Allah, menolak melalui alam, melalui lukisannya? Ya nggak akan sampai. Jadi ibaratnya ada sebuah lukisan Mona Lisa. Ada orang yang saya ingin mengenal Leonardo da Vinci. Ya nggak bisa. Leonardo da Vinci itu gaib, hidupnya aja ratusan tahun yang lalu. Apalagi Allah itu goibul goib. Lalu dia mengatakan, wah enggak, kita yang penting kenal Leonardo da Vinci, ditulis di tembok, bikin bendera tulisan Leonardo da Vinci, terus disembah-sembah. Beda dengan orang yang kenal diri, sadar diri bahwa untuk mengenal Leonardo da Vinci harus melalui bekas yang masih bisa disentuh oleh indera kita, baik indera lahir maupun indera batin. Apa itu? Ya lukisannya Mona Lisa. Sebuah lukisan, satu ada materialnya tentunya gitu. Kalau dalam Bhinneka disebut aspek kuasa. Kuasa itu kalau dalam segitiga itu posisinya di bawah kiri. Amati di situ figurannya, bahannya apa, kanvas, bahan materialnya apa, cat, bahan materialnya apa. Karena kuasa itu arahnya selalu kepada yang bisa tersentuh indera manusia. Boleh diistilahkan material. Kemudian ada tanda-tanda non material. Nah, ini tanda-tanda ilmu, tanda-tanda kebenaran. Gaya lukisan Leonardo itu apa? Realis, surrealis. Gaya coretan kuasnya mengikuti siapa? Apakah abad menengah, purba, Eropa dan sebagainya. Itu tanda-tanda kebenaran. Dan terakhir ialah tanda-tanda kehendak. Ini sebetulnya Leonardo membuat lukisan ini untuk apa? Karena semua perbuatan manusia itu pasti bersandar kepada niat dan tujuan. Nah, ini penting. Bukan niat dan maksud. Maksud itu bahasa Arab, artinya tujuan juga. Artinya kalau kita bilang maksud dan tujuan, yaitu sama aja tujuan dan tujuan. Tapi niat dan tujuannya untuk apa? Untuk iseng? Nggak mungkin. Pasti ada niat, ada tujuan. Kalau tujuan itu apa sih? Tujuan itu disandarkan pada wahana yang nanti dilahirkan atau produk yang dilahirkan yang bisa diverifikasi dengan indera kita. Itu tujuan. Saya akan membuat taman. Nah, itu tujuan. Niatnya untuk apa? Nah, kan gitu. Apa niatnya? Untuk kesegaran kembali lingkungan dengan banyaknya pohon? Apa niatnya memang untuk pacaran karena nanti kita setelah taman itu jadi kita gunakan untuk pacaran sendiri? Jadi kalau niat itu dilarikan kepada manfaat.
niatmu apa? Apa untuk hanya dirimu? Apa hanya untuk lingkungan alam serta manusia sekitarmu? Atau kedua-duanya, mereka untung, kamu juga untung. Kita boleh bersandar pada manfaat kesatuan. Warga untung, alam juga untung, kita pun untung, itu boleh. Yang paling bagus, kita menjauh dari untung. Itu adalah derajat ketuhanan, derajat keikhlasan yang paling tinggi. Nah, Allah sama, Allah mencipta, menjadikan, melahirkan, menyatakan alam ada niat dan tujuan. Tujuan diciptakan alam sebagai warna untuk mengenalku, kata Allah. Karena kalau nggak ada alam, bagaimana kau mengenalku? Kalau nggak ada lukisanku, Mona Lisa, bagaimana kau bisa sampai kepada mengenalku? Cuma ingin dikenal Allah itu, bukan dibantu, dikasih duit dan sebagainya. Lalu niatnya apa? Niatnya Allah mencipta dengan kau mengenal kuasaku, kebenaranku, kehendakku, maka kau akan bertahap ketitipan anugerahku untuk kehidupanmu sendiri. Karena manusia ibaratnya figura lukisan yang masing-masing mempunyai kekhasan. Jadi manusia itu seperti dilahirkan itu seperti sebuah figura lukisan, di mana di situ sudah tertitip tugas serta tanggung jawabnya yang nanti digelar sebagai lakon hidupnya. Nah, kan kita nggak tahu siapa diri kita. Itulah sebabnya yang namanya mohon petunjuk kepada Allah itu penting, agar kita tahu jalan hidup kita tuh sebetulnya apa, sehingga kita tidak buang-buang waktu begitu banyak di awal-awal kehidupan kita. Jadi di tugas kita, lukisan apa yang harus kau tuang dalam figura dirimu sendiri. Kenali aku, karena kenali itulah kebenaranku, petunjukku untukmu, ibarat kata Allah itu. Karena itu pengertian mengenal Allah, mengenal tanda-tanda Allah bukan langsung ke Allah, tapi berangkat dari lukisannya dulu. Kenali tanda-tandanya, ialah tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebenaran, dan tanda-tanda kehendaknya dulu. Saya kira begitu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.